Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak di madrasah, yakni tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 25 Nabi yang wajib diketahui. Sebenarnya ada banyak, tetapi tidak satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang jumlah Nabi dan Rasul ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasulun min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Yang artinya kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau. Di antara mereka itu ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 78. Adapun pengertian Nabi dan Rasul, yaitu kata Nabi berasal dari kata Naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Dan pengertian dari Rasul, yaitu kata Rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Adapun 25 nabi yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam, yang kesepuluh Nabi Yakub alaihissalam, yang kesebelas Nabi Yusuf alaihissalam, yang kedua-belas Nabi Ayub alaihissalam, yang ke-13 Nabi Su'aib alaihissalam, yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam, yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam, yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam, yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam, yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi yang ke-25, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi yang diangkat menjadi Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada 4 sifat pada Nabi dan Rasul. Yang pertama, sidik. Sidik artinya selalu benar. Para Rasul selalu berkata yang benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Dan yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Para Rasul senantiasa menjalankan tugas kenabiannya sesuai dengan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Demi terlaksananya tugas itu, mereka selalu menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kepercayaan umat manusia terhadap dirinya senantiasa terjaga. Dan sifat yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan perintah dan larangan, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disampaikan kepada umatnya. Itu salah satunya. Dan yang terakhir, sifat fatona, yang artinya cerdas. Maksudnya para Rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan amanah,
tugas dan tanggung jawab sebagai seorang rasul. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Adapun tugas dan mukjizat para rasul. Tugas rasul yang pertama, menegakkan kalimat tauhid. Maksudnya, menegakkan kalimat tauhid artinya mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menyeru manusia agar menjauhkan diri dari tagut. Para rasul senantiasa menyeru atau mengajak umatnya agar senantiasa menjauhkan diri dari tagut. Maksudnya setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tugas dari rasul yaitu menyampaikan kabar gembira. Para rasul mempunyai tugas untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan balasan surga bagi mereka yang beriman dan taat kepadanya. Dan tugas yang keempat, menyampaikan peringatan. Di samping rasul menyampaikan kabar gembira, maka para rasul juga mempunyai tugas untuk menyampaikan peringatan tentang adanya azab dan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya saya menjelaskan tentang mukjizat rasul. Nah, yang pertama, mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya yaitu mampu membelah lautan dengan tongkatnya, dan Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api. Terus mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mampu membelah bulan menjadi dua dan diterimanya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar sepanjang sejarah dibandingkan dengan mukjizat beliau yang lain dan para rasul lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.